Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursin KSD dengan NIM A50125101012. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan Konseling. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Pak Albar, di mana Pak Albar ini sekarang bekerja sebagai pengawas sekolah dan memiliki latar belakang pendidikan S2 pengajaran fisika. Saya akan mewawancarai Bapak mengenai pendidikan sepanjang hayat. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Terima kasih kepada Anda yang sudah bisa melakukan wawancara kepada kami terkait dengan tugas dari adik Sahara, di mana tadi disampaikan bahwa bagaimana pentingnya pendidikan sepanjang hayat bagi apa tadi? Bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu masyarakat. Menurut kami bahwa pendidikan sepanjang hayat untuk individu itu bisa bermanfaat bagi yang bersangkutan karena kenapa dapat membantu individu untuk bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi baik itu di dunia pasar maupun untuk pengetahuan pengembangan pengetahuan yang baru ya, sehingga seorang individu bisa memungkinkan untuk lebih meningkatkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata atau yang di lapangan. Kemudian bisa juga untuk sebagai bisa mendorong pertumbuhan pribadinya untuk peningkatan kualitas hidupnya. Kemudian untuk bagi masyarakat bahwa pendidikan sepanjang hayat ini bisa memungkinkan sebagai warga negara yang sadar untuk bisa membuat keputusan dan terinformasi sehingga bisa dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik seperti itu. Baik, yang selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain, serta apa motivasinya? Ya, untuk pelatihan, terutama untuk yang berhubungan dengan pekerjaan saya, ya, saya biasa ikut di diklat seperti itu, dan motivasinya adalah untuk bagaimana saya bisa mengembangkan keprofesian saya, ya, mengembangkan keprofesian dalam hal ini mengembangkan kompetensi, kemampuan, sehingga bisa lebih menambah wawasan terkait dengan bagaimana pendidikan yang sangat penting untuk bisa membekali diri. Baik, yang selanjutnya, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Untuk pendidikan non formal, ya, ini dimana kita ketahui bahwa pendidikan non formal itu adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan baik itu secara terstruktur maupun berjenjang, contohnya seperti kursus, pelatihan, dan bimbingan dan lainnya. Nah, itu sangat penting sekali karena dimana bisa menambah atau meningkatkan keterampilan seseorang, ya, untuk pendidikan formal itu. Kalau yang pendidikan informalnya, ya, kita ketahui bahwa pendidikan formal itu di mana jalur pendidikan di lingkungan keluarga, ya, dan bisa terjadi secara spontan, ya. Jadi ini juga bagaimana
pendidikan itu dilakukan di lingkungan keluarga sehingga bisa menambah wawasan seseorang atau bagaimana kita melakukan interaksi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang dimana maksudnya bahwa pendidikan sepanjang hayat ini tidak sebatas pada pendidikan formal atau ketika sudah selesai di bangku pendidikan, misalnya di tingkat SMA atau formal ini. Jadi maksudnya itu kita tidak harus berhenti di situ, tetapi bagaimana seseorang itu melakukan atau melaksanakan pembelajaran mandiri, ya, apakah secara khusus dan sebagainya untuk mengembangkan keterampilan profesionalnya seperti itu. Jadi pendidikan sepanjang hayat ini tidak hanya sebatas pendidikan formal saja atau di bangku pendidikan formal, tetapi kita harus betul-betul namanya belajar yang sepanjang hayat. Jadi sampai kapanpun, dimanapun kita harus belajar, ya, seperti itu sampai di akhir hayat. Dan itu dikatakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi baik di pendidikan formal, non formal maupun non formal. Ya. Yang selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Kalau tantangan yang dihadapi, ya, terkait dengan pendidikan sepanjang hayat itu, pertama adalah biasanya itu adalah kurangnya kesadaran dan motivasi diri seseorang itu sendiri. Itu merupakan tantangan dari dalam untuk seseorang, seperti itu. Dan kemudian untuk yang tantangan luarnya itu biasanya keterbatasan akses dan infrastruktur. Ya, itu yang merupakan biasanya tantangan-tantangan yang dihadapi. Misalnya keterbatasan akses, misalnya letak geografis, artinya di mana seseorang itu tempat tinggalnya mungkin jauh untuk menempuh pendidikan. Itu sebagai tantangan salah satunya. Misalnya di daerah-daerah yang mau pergi sekolah tetapi karena letak tempat tinggalnya yang jauh dari tempat pendidikan itu dilaksanakan, itu merupakan tantangan eksternalnya seperti itu. Ya, kemudian sehingga bisa juga sebagai hambatan waktu juga, waktu untuk menempuh bagaimana seseorang itu untuk mau ikut belajar, itu juga sebagai hambatan karena terkait dengan waktu. Dari tantangan yang Bapak sebutkan tadi, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Salah satunya untuk bagaimana mengatasi tantangan itu, misalnya ada membangun tempat-tempat belajar di misalnya di dekat tempat tinggal dari letak geografisnya tadi, salah satunya. Kemudian selalu mengadakan sosialisasi bagaimana pentingnya pendidikan terhadap warga negara seperti itu. Kemudian untuk misalnya terkait dengan infrastruktur, ya bisa saja seperti program pemerintah sekarang, terkait dengan sarana prasarana fasilitas. Jadi ada program pemerintah sekarang terkait dengan kemampuan ekonomi, maka sekarang itu pemerintah salah satunya itu ada namanya program Indonesia Pintar, sehingga anak-anak yang kemampuan ekonominya itu bisa terbantu melalui program
yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah seperti PIP, program Indonesia Pintar itu. Ya. Kemudian kalau terkait juga dengan data geografis mungkin juga bisa dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, ya, seperti itu. Selanjutnya, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Kalau terkait dengan harapan ya, beberapa harapan yang bisa kita lakukan adalah misalnya akses pendidikan yang merata untuk di seluruh warga negara agar bisa menjangkau pendidikan di seluruh warga negara. Ya. Kemudian sistem kurikulum yang dilaksanakan juga bisa lebih fleksibel agar program pendidikan sepanjang hayat ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan di seluruh warga negara. Dalam hal ini bisa mengadaptasi kurikulumnya seperti itu. Yang terakhir, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesan saja ya, pesan jadi jadikan belajar itu sebagai gaya hidup. Ya, jadi jangan berhenti, jangan cepat puas dengan pendidikan yang kamu jalani sekarang ini, tetapi terus belajar dan belajar agar bisa lebih maksimal dan kembali lagi ke konsep pembelajaran pembelajaran sepanjang hayat itu, bahwa pembelajaran sepanjang itu tidak ada batas waktu untuk melaksanakan atau mengikuti pembelajaran sepanjang hayat. Ya, itu saja. Ya baik, terima kasih. Sekian wawancara yang saya bawakan hari ini. Terima kasih untuk Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang saya dapat dari hasil wawancara saya tadi yaitu pendidikan sepanjang hayat secara keseluruhan itu sangat penting karena memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan dunia kerja yang cepat, meningkatkan keterampilan pribadi serta kualitas hidup, dan mendorong inovasi serta pertumbuhan ekonomi. Ini juga mendukung kesehatan mental dan inklusi sosial, membuat masyarakat lebih tangguh. Ya, singkatnya, belajar seumur hidup adalah investasi utama untuk sukses pribadi dan kolektif di era modern seperti sekarang ini. Baik, itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih.